Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Masyarakat Berkelanjutan dalam Pembangunan. Di mana kita? Di Balai Pemuda Surabaya. Ngapain kita? Kami akan mewawancarai komunitas yang ada di Balai Pemuda Surabaya. Let's go! Let's go! Kenalin, aku Sahrawi dengan NRP 5033 2010 33. Halo, saya Putra Sinta Febrianti dengan NRP 5033 201015. Hai, saya Nasya Asini KNP 5033 2071. Halo, Atalia Penalur Atalia. NRP 5033 2010. Halo, penyalahan saya Atalia Atubola. KNPI Mahoto 33 201 Kota Surabaya memiliki sederet panjang kisah perjuangan yang dilakukan para pahlawan di era kemerdekaan. Jejak-jejak perjuangan tersebut masih bisa ditemukan di kota ini hingga sekarang. Salah satunya adalah Balai Pemuda. Gedung Balai Pemuda Surabaya dibangun sejak tahun 1907. Dirancang oleh arsitek Belanda Westmaes. Balai Pemuda di kota Surabaya adalah salah satu gedung bersejarah cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya. Gedung Balai Pemuda di Jalan Gubernur Suryo, Kota Pahlawan, Jawa Timur, untuk seniman dan anak muda menampilkan karya-karyanya. Di Balai Pemuda itu ada rumah kreatif yang menyediakan tempat pelatihan seni dan budaya, mulai ludruk, parikan, tari-tarian, musik dan budaya khas Surabaya. Tujuan dari semua itu agar kreasi atau karya anak muda dan seniman di kota Surabaya itu dapat tersalurkan melalui pertunjukan. Balai Pemuda Surabaya menjadi tujuan wisata populer bagi pengunjung Indonesia dan asing. Pusat ini memiliki museum, perpustakaan, dan auditorium, serta sejumlah toko dan restoran. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai pertunjukan budaya di pusat ini, termasuk pertunjukan tari dan musik tradisional Indonesia. Kita sudah di dalam Balai Pemuda. Kita coba lihat-lihat yuk. Nah, kelompok kami mewawancarai dua komunitas sosial yaitu komunitas pelukis dan tari. Pertama, komunitas pelukis. Ini adalah Bapak Budi, 52 tahun. Profesinya sebagai seniman, pelukis, pengajar, desain-desain seperti desain kerajinan, patung, furnitur, dan desain kamar. Bapak Budi tergabung dalam komunitas lukis. Saat pameran kemarin bapaknya jualan gambar sifatnya individu. Bapak ikut beberapa komunitas yaitu Koper Jati Surabaya, Komunitas Perubah Jawa Timur, KPS Pamungkas Pelukis Surabaya, cuma sekarang vakum. Visi misinya Koper Jati adalah menampung para seniman untuk menyalurkan bakatnya untuk memamerkan karyanya terus saling belajar jadi teman-teman yang kurang karyanya ingin lebih mantap lagi bisa belajar sesama temannya. Dulu juga ada KOSMU BAYA yang pesertanya ada dari luar kota terus akhirnya lama-lama semakin banyak akhirnya mengubah. Tapi bukan mengubah tapi ganti nama jadi Koper Jati. Sebelumnya KOSMU BAYA hanya berisikan anak-anak Surabaya tapi lalu dari Sidoarjo masuk dari Gresik, Kediri, Jombang masuk karena di daerah mereka masih belum ada jadinya sekalian aja dibesarkan jadi sekarang namanya Koper Jati. Dan sekarang Bapak tergabung dalam komunitas Koper Jati yang aktif hingga sekarang. Bapak jabatan sebagai anggota saja dalam komunitas Koper Jati. Koper Jati Pusat di Dinoyo, Surabaya. Struktur organisasi dalam komunitas Koper Jati di Surabaya dipegang oleh pengurus Surabaya. Kalau di Jombang yang megang orang Jombang jadi sesuai per daerahnya. Cuma teman-teman suka berkumpul atau punya base camp kadang kumpul di sini di sana. Kalau di Surabaya ada pembukaan pameran pada kesini sering teman-teman gitu.
Koper Jati ini organisasi atau komunitas para perupa atau seniman dari berbagai kota Jawa Timur. Kegiatannya salah satunya pameran lukisan. Apresiasi dari perupa yang buat suatu lukisan tentunya karyanya tidak mungkin jika terus disimpan di rumah. Itu kan perlu dipamerkan. Nah, waktu dipamerkan itu, Koper Jati mengadakan pameran bersama. Jadi anggota-anggotanya ini lukisannya dipamerkan. Kegiatan kedua, Koper Jati kadang melakukan kegiatan on the spot. Melukis langsung objek, jadi langsung objeknya pantai jadi kita pergi ke pantai. Objeknya gunung ya kita pergi ke gunung. Kalau objeknya Bromo ya kita ke Bromo. Kita lukis bareng-bareng bawa peralatan sendiri. Ketiga, kadang kegiatan pameran kita selingi dengan kegiatan diskusi yaitu pembelajaran tentang seni. Jadi peserta yang diskusi itu bisa orang tua jadi orang luar bisa ikut mendengarkan diskusi, seminar tentang ilmu kesenian. Kemudian, komunitas kedua adalah tari-tarian. Ini adalah Ibu Endah, 55 tahun. Sebagai komunitas Sanggar Tari Cak Markeso Ketandan, pelatih tari Sanggar Seni Cak Markeso dari Kampung Kreatif binaan dari Dinas Pariwisata Kota, ada Kampung Kreatif dan Rumah Kreatif. Kalau Rumah Kreatif adanya di Balai Pemuda ini, tapi kalau Kampung Kreatif tempatnya di kampung-kampung yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata, termasuk Kampung Wisata Ketandan karena di sana banyak UMKM, ada Joglo, ada Makam Mbah Tondo, ada Masjid Lama, Anur. Ibu Endah sebagai pengajar tari, kalau pemilik ada dari Karang Taruna Kampung Ketandan, terdiri dari aparat di situ. Ibu Endah menjadi pelatih selama 8 tahun di Sanggar Tari Ketandan dari 2015, tapi kalau ibu ikut Dinas Pariwisata sudah hampir 12 tahun, sebelumnya di sekolah-sekolah. Komunitas Sanggar Tari Cak Markeso ada 25 anak. Setiap 4 bulan harus tampil di Balai Pemuda, setiap tampil harus tarian yang berbeda. Tadi membawakan tari oglek, latihannya sejak Desember. Setiap tampilan juga berbeda kelompok, saat ini kelompok B rentang SD, kelompok C rentang SMP, dan kelompok A rentang TK. Untuk minggu depannya kita evaluasi saat latihan di hari Minggu seperti kekurangan tiap anggota, untuk dana ada dari dinas, pakaian, konsumsi, cuma kita talangin dulu, nanti diganti dinas. Misi Sanggar Tari untuk menginginkan anak didik tidak hanya tahu tentang tarian yang dia hafalkan, tapi paling tidak dia tahu teknik geraknya, ketepatan musiknya, dengan gerakan, ekspresi dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan itu tidak mudah dan perlu secara bertahap, biar mereka tahu bahwa ini budaya Jawa, jadi mereka menguri budaya Jawa khususnya Indonesia umumnya. Kita diberikan tempat untuk anak-anak berlatih secara gratis. Setelah berlatih selama 4 bulan nanti sama Dinas Pariwisata diberikan wadah lagi untuk tempat apresiasi untuk mereka ditampilkan. Nanti diberi tempat di Balai Pemuda ini. Kalau dulu itu di tempat rekreasi jadi di Kenjeran, taman-taman prestasi. Selain buat melestarikan dan apresiasi, targetnya untuk generasi muda sekarang bukannya lupa tapi banyak yang tidak tahu budaya Indonesia. Dari Dinas Pariwisata ingin adik-adik kita tahu banyak macam-macam kesenian, tarian, kebudayaan dan banyak yang harus digali oleh mereka, dan ini diberikan secara gratis. Setahu saya kalau anak modern mereka mau menguri budaya Jawa, jadi dia melestarikan, jadi menggali budaya Jawa ini apa? Tidak hanya tari, ada musiknya, ada tembangnya. Jadi Dinas Pariwisata ingin generasi muda tidak hanya tahu gadget, tidak hanya tahu dance tapi juga tahu tarian Jawa, musik Jawa, kreasi-kreasi atau tari klasik dari Indonesia. Kalau dulu anak-anak cuek sekarang lebih kreatif. Jadi tidak hanya selesai menari ya udah tapi malah memberikan masukan dengan mencoba gerakan-gerakan lainnya. Pembina sendiri ikut membantu dalam mengatasi permasalahan komunitas Sanggar Tari dan berkomunikasi dengan orang tua supaya memberi dukungan. Jadi orang tua diajak sosialisasi biar anak memiliki rasa percaya diri ketika pentas di depan banyak orang. Marilah kita menonton pertunjukan tari-tarian yuk. Lenso Ambon merupakan